Bismillah, Assalamualaikum, hi Eleniers. Di kali ini kita akan bercerita tentang Juraij dan seorang perempuan. Di suatu tempat terdapatlah seorang laki-laki soleh bernama Juraij al-Abid yang merupakan ahli ibadah. Sedangkan ibunda Juraij adalah seorang ibu yang soleha. Pada suatu hari ketika ibu itu memanggil Juraij dari luar, Juraij tidak dengar, sedangkan ibunya tahu Juraij ada di rumah karena sandalnya ada di depan pintu. Di cerita lain dikatakan Juraij ketika itu sedang sholat sunnah, sedang ibunya memanggil sebanyak 3 kali, tetapi Juraij menghiraukannya dan berkata, Allah lebih penting, dan ia terus saja sholat. Di sumber lain dikatakan ibu Juraij memanggil Juraij selama 3 hari ketika dia datang pada hari yang berbeda-beda. Nah, karena tidak diindahkan oleh Juraij ini, si ibu sangat kesal dan berkata, Ya Allah, janganlah engkau matikan Juraij sebelum dia melihat seorang wanita yang tidak baik. Kemudian tanpa diduga, Allah mengabulkan doa ibu Juraij. Dan muncullah sebab yang diawali dengan berkumpulnya beberapa orang yang iseng dan hasad. Mereka memanggil wanita tunasusila yang sangat cantik, kemudian menjanjikannya emas dan perak jikalau dia berani masuk ke rumah peribadatan Juraij, dan hadiah tersebut akan diserahkan apabila dia terbukti telah berhasil menggoda Juraij. Lalu masuklah wanita tersebut tanpa permisi ke kediaman peribadatan Juraij. Dengan berbagai cara dia menggusik Juraij yang sedang beribadah, sedangkan orang-orang yang menyuruhnya tadi menunggu di luar. Akhirnya wanita tersebut capek sendiri dan tidak dihiraukan oleh Juraij. Wanita itu keluar dari sana dan berkata bohong kepada pesuruhnya tadi. Aku telah berhasil merayu Juraij. Kemudian orang-orang tadi percaya. Kemudian dalam beberapa bulan wanita tersebut hamil. Ketika bayinya lahir, dia berkata kepada penduduk bahwa ini adalah anaknya Juraij. Orang-orang kemudian marah kepada Juraij dan menganggap Juraij adalah seorang munafik. Lalu mereka menghancurkan surau Juraij dan menghajar Juraij serta hendak membunuhnya. Juraij tidak mengerti dan sangat kaget. Kemudian dia berkata, Tunggu dulu. Sebelum kalian membunuhku, pertemukan aku dengan wanita tersebut dan anaknya. Kemudian ketika wanita tersebut dipanggil berikut dengan anak bayinya, Juraij mendekati bayi tersebut, kemudian menekan perutnya dengan jari, seraya berkata, Katakanlah kebenaran, siapakah bapakmu? Man abukah? Kemudian terjadilah keajaiban, bayi tersebut berbicara dan menyebutkan, Ketahuilah, bapakku adalah seorang pengembala kambing. Orang-orang yang berkumpul melihat tersebut sangat tercengang. Tahulah mereka tentang kebohongan wanita tersebut. Kemudian mereka semua meminta maaf kepada Juraij dan menawarkan untuk membangun tempat peribadatan Juraij dari perak. Namun Juraij berkata,
Tidak perlu, silahkan kalian bangun lagi tempat peribadatan ini seperti semula, yaitu dari tanah. Lalu mereka bergotong royong membangun kembali tempat peribadatan Juraids. Nah, dari cerita ini terdapat dua hikmah, yaitu tentang karomah kata-kata seorang ibu dan pertolongan Allah yang nyata pada suatu kezoliman. Baik. Bismillah, Assalamualaikum Alaniers. Kita semua tahu banyak macam dari bacaan istighfar yang bisa kita baca. Dari yang pendek banget, dan yang agak panjang. Misalkan contohnya Astaghfirullah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah wa atubu ilaih, dan lain sebagainya. Tapi ada juga nih yang bacaannya agak radaan panjang. Rangkaian katanya komplit, dan yang satu ini diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Seperti bunyi hadis berikut ini. Barang siapa mengucapkan Sayyidul Istighfar pada siang hari dan meyakininya, lalu dia mati pada hari itu sebelum waktu petang, maka dia termasuk penghuni surga. Muttafaq alaih. Yap, istighfar yang satu ini dinamakan dengan Raja Istighfar atau Sayyidul Istighfar. Bacaannya seperti ini. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi zambi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu dan janji balasan-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Nah, jadi itu tadi terjemahan dari Sayyidul Istighfar. Akan sangat baik jika kita bisa menghafalnya dan bisa kita jadikan wirid dalam keseharian. Ya, itulah tadi The King of Istighfar, yang di dalamnya mengandung sebuah doa yang indah. Yaps, untuk anjuran istighfar itu sendiri sebenarnya pada semua nabi dan rasul itu menganjurkan umatnya untuk istighfar, selalu memohon ampun kepada Allah. Salah satunya misalkan Nabi Nuh alaihi salam, yang menyuruh umatnya untuk beristighfar, dan hal ini diabadikan dalam Al-Quran pada surah Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrar wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Wah, benar-benar luar biasa. Semoga kita bisa mengamalkannya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Syukran, jazakumullah.
Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.